Keisha Kayla Berliani dari sebelah ini. Di sini saya akan membacakan sudut-sudut istimewa. Terdiri dari sin, cos, tan, kosin, sek, dan kot. Yang pertama ada sin. Sin 0 derajat sama dengan 0. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Sin 45 derajat sama dengan 1/2/2. Sin 60 derajat sama dengan 1/2/3. Sin 90 derajat sama dengan 1. Yang kedua ada cos. Cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan 1/2/3, cos 45 derajat sama dengan 1/2/2, cos 60 derajat sama dengan 1/2, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Yang ketiga ada tan. Tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan 1/3/3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat tidak terdefinisi. Yang keempat ada kosek. Kosek 0 derajat tidak terdefinisi. Kosek 30 derajat sama dengan 2. Kosek 45 derajat sama dengan akar 2. Kosek 60 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Kosek 90 derajat sama dengan 1. Sek 0 derajat sama dengan 1. Sek 30 derajat sama dengan 2/3 akar 3. Sek 45 derajat sama dengan akar 2. Sek 60 derajat sama dengan 2. Sek 90 derajat tidak terdefinisi. Selanjutnya ada kot. Kot 0 derajat tidak terdefinisi. Kot 30 derajat akar 3. Kot 45 derajat 1. Kot 60 derajat 1/3 akar 3. Dan kot 90 derajat sama dengan 0. Ada rasio trigonometri. Yang pertama sinus atau sin, yaitu depan per miring. Yang kedua kosinus atau cos, yaitu samping per miring. Yang ketiga tangan atau tan, yaitu depan per samping. Saya Mariani akan menjelaskan bentuk fungsi trigonometrik sebagai berikut. Ia sama dengan AF buka kurung BS tambah C buka kurung tambah D. Keterangannya, A adalah amplitudo, F adalah fungsi trigonometri, G adalah periode fungsi, C adalah pergeseran fase, dan D pergeseran vertikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk umum untuk fungsi dasar. Bentuk umum fungsi dasar sebagai berikut. 1 ada bentuk umum fungsi sinus sama dengan Y sama dengan A sin BX dikurangi C tambah D. Terus ada bentuk umum F kosinus Y sama dengan A cos BX kurangi C tambah D. Terus ada bentuk umum F tangen Y sama dengan A tan BX kurangi C tambah D. Terus ada bentuk umum kotangen Y sama dengan A cos BX kurangi C tambah D. Bentuk umum sekot Y sama dengan A sek BX kurangi C tambah D. Bentuk umum kosekon Y sama dengan A kosek BX kurangi C tambah D. Saya Nida dari kelompok 4 akan menjelaskan kuadran 1 dan kuadran 4. Pada kuadran 1, nilai rasio trigonometri di setiap kuadran tergantung pada nilai sumbu X dan sumbu Y, positif atau negatifnya. Kuadran 4, sin 360 derajat dikurangi theta sama dengan min sin theta. Pada cos, 360 derajat dikurangi theta sama dengan cos theta. Yang ketiga, tan, yaitu 360 derajat dikurangi theta sama dengan sin theta. Contohnya, tentukan nilai sin 330 derajat. Penyelesaiannya, sin 330 derajat dikurangi 360 derajat sama dengan min sin 30 derajat. Min sin 30 derajat yaitu min 1/2. Perkenalkan, nama saya Yulian Sanjaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuadran 2 dan kuadran 3. Untuk kuadran 2, cara mencari sin yaitu 180 derajat dikurangi theta sama dengan positif sin theta. Cos 180 derajat kurangi theta sama dengan min cos theta. Dan untuk mencari tan yaitu 180 derajat kurangi theta, hasilnya min tan. Nah, contoh, tentukan nilai cos 135 derajat. Jawabannya, cos 135 derajat sama dengan cos 180 kurangi theta. Itu untuk tetanya 135 derajat. Jadi 180 derajat kurangi 135 derajat itu hasilnya 45 derajat.
sama dengan min cos 45 derajat, hasilnya min setengah akar 2. Untuk kuadran 3, cara mencari sin yaitu 180 derajat ditambah theta, hasilnya min sin theta. Dan untuk mencari cos 180 derajat ditambah theta, hasilnya min cos theta. Dan untuk mencari tan yaitu 180 derajat ditambah theta, hasilnya positif tan theta. Contoh, tentukan nilai tan 240 derajat. Jawabannya tan 240 derajat sama dengan tan 180 ditambah berat. Untuk mencarinya itu 180 ditambah berapa yang hasilnya 240, yaitu 180 ditambah 60 derajat. Jadi hasilnya tan 60 derajat. Untuk hasil tan 60 derajat itu akar 3. Saya sederhana akan menjelaskan mengenai domain dari fungsi trigonometri. Kita harus tahu dulu pengertian domain pada fungsi trigonometri. Domain merupakan himpunan semua nilai input, biasanya X, yang dapat dimasukkan ke dalam fungsi. Nah, domain pada fungsi trigonometri itu umumnya ada 3. Yang pertama ada domain dari fungsi sinus. Domain dari fungsi sinus adalah X, di mana X merupakan elemen bilangan real atau negatif tak terhingga, koma tak terhingga. Jadi, domain dari fungsi sinus merupakan semua bilangan real pada fungsi tersebut. Oke. Yang kedua ada domain dari fungsi kosinus. Domain dari fungsi kosinus sama dengan fungsi dari domain dari fungsi sinus, yakni X, di mana X merupakan elemen bilangan real atau negatif tak terhingga, koma tak terhingga. Nah, yang ketiga ada domain dari tangan. Nah, domain dari tangan adalah X, di mana X merupakan di mana X tidak sama dengan pi per 2 tambah K pi, di mana K merupakan elemen bilangan bulat. Nah, domain dari tangan ini tidak terdefinisi apabila cos X sama dengan 0. Saya kan Tiara Rehani. Di sini saya akan menjelaskan range dalam fungsi trigonometri. Pengertian range di sini adalah himpunan semua nilai output, biasanya Y, yang dihasilkan oleh fungsi. Range dalam fungsi trigonometri biasanya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fungsi sinus, di mana Y di mana negatif 1 lebih dari sama dengan Y, dan Y lebih dari sama dengan 1 atau negatif 1,1. Yang kedua yaitu fungsi sinus. Dalam fungsi sinus range-nya yaitu Y di mana negatif 1 lebih dari sama dengan Y, dan Y lebih dari sama dengan 1 atau negatif 1,1. Pada tangen range-nya yaitu Y di mana Y elemen bilangan real atau negatif tak terhingga, koma tak terhingga. Perkenalkan, nama saya Dada Kurnia Putra, nomor absen 7, akan menjelaskan langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu identifikasi fungsi dasar, 2 tentukan amplitudo, 3 hitung periode, 4 perhatikan pergeseran fase, 5 terapkan pergeseran vertikal, 6 gambar sambung koordinat, 7 tandai titik kunci, 8 hubungkan titik. Lalu contoh soal, soalnya adalah gambarlah grafik fungsi Y sama dengan 2 cos X tambah 30 derajat. Untuk yang pertama kita tentukan dulu bentuknya. Bentuknya itu Y sama dengan A cos BX tambah C. Lalu cari periode. Untuk mencari periode yaitu 360 derajat per B. B ini adalah nilai X. Di sini B-nya adalah 1, jadi 360 derajat per 1 sama dengan 360 derajat. Kemudian tentukan amplitudo. Amplitudo adalah nilai A. Nilai A di sini ada nilai A-nya 2. Jadi A sama dengan 2. Kemudian pergeseran ke kiri. Untuk menentukan pergeseran ke kiri yaitu
C per B. C adalah 30 dan B adalah 1. Jadi 30 per 1 sama dengan 30 derajat. Selanjutnya pergeseran ke atas, pergeseran ke atas yaitu nilai D. Karena di sini tidak memiliki nilai D, jadi D-nya 0. Setelah diketahui semuanya, maka bisa diterapkan ke gambar. Di sini amplitudonya 2, jadi tandai pada angka 2. Selanjutnya periodenya 360, di sini 360 derajat. Selanjutnya pergeseran ke kiri. Nah, pergeseran ke kiri karena tandanya positif. Apabila tandanya negatif, maka pergeserannya ke kanan. Pergeseran ke kirinya 30, maka yang seharusnya di 90 derajat dikurangi 30 menjadi 60. Ini juga sama, 270 derajat dikurangi 30 menjadi 240 derajat. Halo, nama saya Meilani Nur Kamila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi trigonometri. Di sini saya akan menjelaskan grafik fungsi trigonometri dan bagaimana cara menggambarnya. Sebelumnya sudah dijelaskan untuk apa sih fungsi trigonometri dan menjelaskan sudut istimewanya beserta kuadran-kuadrannya. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar suatu grafik trigonometri. Fungsi grafik trigonometri. Nah, sebelum melanjutkan ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan bentuk umum dari grafik fungsi trigonometri. Ini dia. Nah, baik, saya akan menjelaskannya. Jadi, bentuk umum grafik fungsi trigonometri yaitu fx a sin k dalam kurung x tambah min tambah kurang b, lalu ada tambah kurang c, yang dimana a adalah amplitudo. Amplitudo ini atau simpangan terjauh. Nah, ini tuh bisa mencari titik maksimum dan juga titik minimum dari sebuah grafik. Lalu ada K, yang dimana K itu adalah periode grafik. Nah, cara mencari rumusnya itu adalah 360 kuadrat dibagi K. Kenapa 360? Karena 4 kuadran itu ada 360 derajat dibagi K. Lalu untuk B adalah pergeseran grafik, yang mana jika min artinya ke kanan dan jika plus artinya ke kiri. Lalu untuk C adalah pergeseran grafik, yang mana kalau plus ke atas dan jika min adalah ke bawah. Nah, di sini saya ambil contoh soal yaitu fx 2 sin 2 x min 45 derajat 1. Ini adalah contoh soal yang gampang ya untuk agar kalian bisa mengerti. 2 sin 2 x min 45 derajat 1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi amplitudonya adalah 2. Lalu kita cari periodenya. Periodenya yaitu 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat. 180 derajat. Karena ini negatif, berarti dia ke kanan untuk grafiknya. Min 45 berarti kanan. Dan ini 1. Nah, kita mencari titik maksimum dan juga minimum dengan seperti rumus tadi menggunakan amplitudonya A. Nilai A. Nah,
untuk nilai maksimum A ditambah C. Jadi A itu 2 ditambah C-nya 1 menjadi 3. Ini untuk nilai maksimum. Dan juga ada nilai minimum. Negatif A ditambah C. Berarti min 2 ditambah 1. Jadi 1. Ini untuk nilai maksimum dan ini untuk nilai minimum. Nilai maksimumnya 3 dan nilai minimumnya 1. Lalu, karena ini sudah ada 180 derajat, kita masukkan 180 derajat ini ke X. Karena ini sudah penuh, kita akan hapus dulu ya. Jadi sudah diketahui bahwa untuk ini kita mulai ke kanan. Kita ke kanan mulai dari 45 derajat. Karena dia min 45 derajat, jadi grafiknya dimulai dari 45 derajat di sebelah kanan. Oh iya, ini min 2 ditambah 1 artinya min 1. 180 ke X ini. Jadi F 180 derajat yaitu 2 sin 2 180 derajat dikurangi 45 derajat dan 1. Karena dia 1, jadi kalau dikalikan kemanapun hasilnya tetap nilai ini. 2 sin 2 180 derajat dikurangi 45 derajat yaitu 135 derajat. 135 derajat. Nah, 2 sin 2 dikali 135 derajat yaitu 270 derajat. Sin 270 ini, 270 itu adalah di sumbu Y, yang dimana di atas itu ada 90 dan di bawahnya 270. Nah, jika 90 itu adalah 1, jadi 270 itu adalah min 1. Jadi 2 dikali min 1. 2 dikali min 1 adalah min 2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 45 derajat. Nah, itu dimulai dari 45 derajat. Di sini, 45 derajat. Ini 45 derajat itu untuk setiap gelombang gitu, periode 45 derajat. Nah, untuk mengisi ininya, kita tambahkan 45 derajat lagi. 45 derajat ditambah 45 derajat berarti 90 derajat. Lalu seterusnya ya, agar tidak lama. Nah, sudah kita bikin kecil agar space-nya cukup. Nah, lalu karena tadi si C-nya itu adalah 1. Nah, jadi ini kita dan juga ada titik maksimum. Maksimum itu adalah 3. Ini untuk nilai maksimum. Dan juga ada nilai minimum ada min 1. Nah, karena dia 45 derajat, jadi otomatis dimulai dari 45 derajat. Nah, 1 ini yang C-nya itu yang di akhir itu karena C, jadi dia mulai dari 1. Dari sini, dari 1. Kita tarik dari 1. Tapi sebelum ditarik, kita cari yang lain dulu agar enak nariknya. Nah, tadi kan sudah ya dicari tahu 180 derajat. Itu adalah min 2. Adalah min 2. Di sini caranya kita akan mencari titik lagi dengan cara
seperti tadi kita memasukkan ini ke dalam fx soal tadi. Mari kita coba. Nah, di sini saya sudah membuat titik lagi di 90 derajat. Jadi fx 2 sin 2 90 derajat dikurangi 45 derajat. 2 sin 2 45 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 45 derajat yaitu 45 derajat. Jadi 45 derajat itu dikali 2 lagi. Dikali 2 menjadilah 90 derajat. Nah, 90 derajat itu adalah 1. Jadi 2 dikali 1 artinya 2. Jadi untuk titik 90 derajat ini yaitu di 2. Kebalik. Ini 190 ini di 2. Nah, karena ini sudah ada 3 titik, mari kita tarik. Set. 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 Nah, ini otomatis di sini kan, di titik ini. Dan juga ini tuh bisa juga dimasukkan ke rumus. Seperti tadi, 135 dikurangi 45, lalu hasilnya dikali 2, dan hasilnya sin. Sinnya tuh 0. 135 dikurangi 45 itu 90 derajat. Kali 2, 180. 180 itu adalah 0. Dari 1 karena seperti tadi, C-nya itu adalah 0. Jadi, set. Dan juga untuk ini, kita juga bisa cari ini 225, tapi karena sudah kelihatan ininya, jadi kita langsung tarik aja. Nah, seperti ini. Ini untuk pengerjaan sin, grafik fungsi sin. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada cos dan tan yang akan dijelaskan oleh teman saya di selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Desa Putri akan menjelaskan bentuk umum fungsi trigonometri. Bentuk umum fungsi trigonometri adalah Y sama dengan amplitudo cos B. B itu adalah frekuensi sudut dikali X plus minus C. C itu pergeseran fase. Kalau ke kanan negatif, kalau ke kiri positif. Dan plus minus D. D itu pergeseran vertikal ke atas atau ke bawah. Nah, lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu fx sama dengan 2 cos 2 dikali x dikurang 45 derajat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus bentuk umum fungsi trigonometri, yaitu y sama dengan a cos b dikali x dikurang c. Nah, a-nya itu kan amplitudenya itu 2, jadi ditulis 2. Kok di cos B-nya itu 2, jadi tulis 2 dikali X, C-nya itu negatif, C-nya itu 45 derajat, tulis 45 derajat. Nah, lanjut kita mencari nilai maksimum dan nilai minimum untuk menggambarkan grafiknya. Untuk mencari nilai maksimum itu amplitudo ditambah D. Amplitudonya itu 2, D-nya itu kan nggak ada, jadi 0. 2 ditambah 0 yaitu positif 2. Untuk mencari nilai minimum yaitu negatif A yaitu amplitudo ditambah D. Amplitudonya itu kan 2, negatif 2, D-nya 0. Negatif 2 ditambah 0 jadi negatif 2. Nah, tadi teh kan nilai maksimumnya itu 2, jadi 1, 2, 3 gambarnya di sini. Nah, nilai minimumnya tadi negatif 2, jadi 1, 2. Nah, setelah kita mencari nilai minimum dan nilai maksimum, dari mana sih sudut-sudut ini? Nah, kan di soalnya 45 derajat. Jadi di awal
ke dalam fungsi Y sama dengan 2 cos 2 dikali X dikurangi 45 derajat. Jadi kan tadi teh sudut 45 derajat, X-nya itu diganti menjadi 45 derajat. 45 derajat dikurangi 45 derajat jadi 0. 2 dikali 0 yaitu 0. Jadi cos 0 adalah 0. Jadi 2 dikali cos 0 sama dengan 0. Nah, jadi di sudut 45 derajat itu 0. Lanjut kita substitusikan sudut 90 derajat. X-nya itu diganti jadi 90 derajat. 90 derajat dikurangi 45 derajat jadi 45 derajat. 2 dikali 45 derajat yaitu 90. 2 dikali cos 90 itu 0. Jadi 2 dikali 0 yaitu 0. Berarti 90 derajat itu 0. Digambarkan di 0. Lanjut, sudut 135. Nah, X-nya diganti 135. 135 dikurangi 45 yaitu 90. Jadi 2 dikali 90 yaitu 180. Cos 180 itu negatif 1. Jadi 2 dikali negatif 1 jadi negatif 2. Jadi kita gambarkan di sudut 135 itu negatif 2. Jadi kurvanya itu ke bawah. Lanjut, sudut 180 derajat. 180 derajat dikurangi 45 yaitu 135. 2 dikali 135 itu 270. Cos 270 itu 0. Dan 2 dikali 0 jadi 0. Di sudut 180 derajat juga sama 0. Lanjut, sudut 225. 225 dikurangi 45 derajat yaitu 180 derajat. 2 dikali 180 derajat yaitu 360 derajat. Cos 360 derajat itu 1. 2 dikali 1 jadi 2. Jadi kita gambarkan kurvanya di angka 2. Nah, dari fungsi ini